Udara malam di kampung Ihlas semakin dingin, angin bertiup kencang, membawa bau anyir yang menyusup ke dalam hidung. Suasana terasa berat, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi setiap pergerakan manusia di sana. Di pos ronda, Il, Anto, dan Ijal duduk diam, tak banyak bicara sejak kejadian beberapa hari lalu. Ocu tidak datang, ia jatuh sakit. Setelah peristiwa mengerikan di Surau Tua, tubuhnya panas tinggi dan hanya bisa bergumam dalam tidurnya. Aku masih merasa ada yang mengikuti kita. Suara Anto serak, nyaris berbisik. Ijal menelan ludas, matanya menatap kosong ke arah jalanan gelap. Setiap malam, aku bermimpi. Aku berada di surau itu, dan ada sesuatu yang memanggil namaku. Il mengepalkan tangan, napasnya berat. Kita harus bicara pada Ustadz Fadil. Ini belum berakhir. Namun sebelum mereka sempat berdiri, terlambat. Sebuah bisikan mengerikan menyelinap di telinga mereka. Mata mereka membelalak. Di tengah jalan, di bawah lampu jalan yang redup, berdiri sesosok wanita dengan wajah remuk. Darah menetes dari bibirnya yang menganga. Matanya hitam kelam tanpa bola mata, tangannya menggantung lemas, kukunya panjang dan menghitam. Dia tersenyum, kalian sudah kupilih. Lalu, lampu di pos ronda PADAM. Kegelapan menyelimuti mereka. Mereka bertiga kesurupan. Saat lampu kembali menyala, Anto, Ijal, dan Il sudah berubah. Mata mereka hitam pekat, kulit mereka pucat, mulut mereka tersenyum lebar, seperti digores paksa dengan pisau. Mereka tidak lagi terlihat seperti manusia. Anto bangkit dengan gerakan aneh, kepalanya menoleh 180 derajat ke belakang seperti boneka patah. Ijal mulai tertawa kecil, lalu semakin lama semakin keras, sampai suaranya berubah menjadi tangisan dan lolongan menyayat. Sementara itu, Il mulai memanjat dinding pos ronda, merayap seperti laba-laba. Mulutnya bergerak tanpa suara, seperti sedang membaca sesuatu, atau berkomunikasi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, Ijal menghantamkan kepalanya sendiri ke tiang pos ronda, brak, brak, brak. Darah mengalir dari dahinya, tapi dia tertawa. Tertawa seperti orang gila. Anto menoleh ke arah Il, yang masih menempel di dinding. Lalu, Anto dan Ijal menjerit bersamaan, "Ustadz, tolong!" Bukan suara mereka yang berteriak, tapi suara lain. Suara dari dalam mereka. Mereka berusaha meminta pertolongan, tapi tubuh mereka dikendalikan sesuatu yang lebih kuat. Mereka bukan lagi manusia. Mereka sudah menjadi wadah bagi penghuni gelap Surau Tua. Ustadz Fadil datang, tapi malam itu, pintu rumah Ustadz Fadil diketuk dengan keras, duk-duk-duk. Tanpa membuang waktu, Ustadz Fadil segera keluar dengan botol air doa dan tasbihnya. Tapi saat ia tiba di pos ronda, jantungnya mencelos. Ia melihat Anto, Ijal, dan Il berdiri diam, menatapnya dengan mata hitam tanpa jiwa. Tubuh mereka dipenuhi goresan dan lebam. Ijal terus memukul kepalanya sendiri hingga darah membasahi wajahnya. Dan di atas pos ronda, berdiri sosok wanita remuk. Ia melayang tanpa kaki, matanya kosong, dan mulutnya terus tersenyum. "Ustadz Fadil," bisiknya, "kau terlalu lambat. Mereka sudah menjadi milikku." Tiba-tiba, Il melompat dari dinding. Ustadz Fadil nyaris tak sempat menghindar ketika Il mencakar ke arahnya dengan kuku panjang yang kini telah menghitam. Dengan cepat, Ustadz Fadil mengayunkan sorbannya yang telah direndam air doa. Brak, Il terpental, tubuhnya kejang-kejang di tanah. Tapi saat Ustadz Fadil ingin mendekatinya, tiba-tiba Ijal dan Anto menyerangnya bersamaan. Ustadz Fadil berhasil menghindar, tetapi Ijal memanjat tiang pos ronda dengan kecepatan yang tidak manusiawi, lalu melompat ke arahnya dari atas. Tapi sebelum dia bisa menyentuhnya, plakak, Ustadz Fadil menempelkan tangannya ke dada Ijal dan membaca ayat suci. Tubuh Ijal bergetar hebat, lalu menjerit panjang. Dari mulutnya, keluar asap hitam pekat yang berputar-putar, membentuk wajah wanita yang melayang di atas mereka. Wanita itu menatap Ustadz Fadil dengan mata penuh kebencian. "Kau tidak bisa menghapusku. Aku bagian dari tempat ini." Ustadz Fadil tidak gentar, dengan suara lantang, ia terus membaca ayat suci, sambil menggenggam tasbihnya erat. Angin bertiup semakin kencang.
Surau tua di ujung jalan mulai bergetar, lalu sesuatu terjadi. Bayangan hitam menjulur dari dalam surau, menarik wanita itu kembali ke dalam kegelapan. Ia berteriak keras, mencakar udara, mencoba bertahan. Tapi kekuatan yang menariknya lebih besar. Aku akan kembali. Dalam sekejap, ia lenyap. Tapi mimpi buruk belum berakhir. Setelah wanita itu menghilang, tubuh Ijal, Il, dan Anto ambruk ke tanah. Mereka kembali normal. Ustadz Fadil menghela napas lega, menyeka keringat di dahinya. Ia menatap surau tua yang kini lebih sunyi dari sebelumnya. "Sudah selesai, Ustadz?" tanya Ijal dengan suara lemah. Ustadz Fadil menatap mereka, lalu berbisik pelan. "Aku tidak yakin." Malam itu, mereka pulang dengan tubuh lelah, berharap ini semua sudah berakhir. Namun, di dalam surau tua yang kosong, sesuatu tertawa lirih, panjang, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Bersambung.